Om Swastiastu, umat sedharma yang berbahagia, dan masyarakat Bali yang saya muliakan, juga para pengamat pariwisata di mana saja berada. Saya mau mengulas masalah kepariwisataan di Bali dan bagaimana masa depannya setelah destinasi wisata di luar Bali begitu berkembang pesat, terutama dengan dibukanya destinasi wisata Mandalika di Lombok secara besar-besaran. Apa pengaruhnya buat Bali dan bagaimana masyarakat Bali menyikapinya? Tentu kaitannya adalah masalah budaya, karena pariwisata Bali adalah pariwisata budaya. Itu yang kita sepakati sejak dulu. Pemerintah di era Presiden Joko Widodo sudah sepakat untuk membuat 10 wisata besar di luar Bali. Bahkan istilah yang dipakai dan diperkenalkan adalah 10 Bali baru. Artinya, memang sengaja destinasi yang baru itu disiapkan untuk menyaingi Bali. Tentu dalam arti yang positif, karena Bali tidak mungkin menampung seluruh kegiatan wisata di Nusantara ini. Selain Pulau Bali itu kecil, modal yang dimiliki Bali sesungguhnya sangat terbatas, yaitu masalah budaya. Keindahan alam pun sesungguhnya masih banyak lebih indah di luar Bali, seperti Kepulauan Raja Ampat di Papua misalnya. Dan kini Lombok, tetangga Bali terdekat, dikembangkan besar-besaran. Pantai Mandalika, yang sebelumnya juga dikenal dengan sebutan Pantai Kuta, yang berada di pesisir selatan Lombok Tengah, berkembang dengan pesat. Di sana sudah dibangun bandara internasional, berpuluh-puluh hotel bertaraf internasional, dan yang terbaru saat ini adalah sirkuit yang tergolong sirkuit terindah di dunia. Sirkuit dengan pemandangan ke pantai yang memiliki 17 tikungan, dan orang juga bisa menonton dari atas perbukitan di sekitar sirkuit itu. Menakjubkan memang. Seluruh dunia perhatiannya pada seri balap motor yang diadakan di sirkuit Mandalika baru-baru ini. Hotel-hotel terisi penuh sampai 90%. Orang berbondong-bondong datang ke Lombok. Sementara Bali, meskipun Bandara Ngurah Rai sudah dibuka sejak awal Oktober lalu, ternyata tidak ada satu pun pesawat terbang datang dari luar negeri. Tidak ada turis asing yang mendarat di Bali. Semuanya menuju Lombok. 10 destinasi baru memang punya keunikan yang berbeda. Keunikan Raja Ampat misalnya, selain keindahan pulau yang seolah-olah terbelah oleh laut itu, ada juga pemandangan bawah laut yang memukau. Mandalika juga keindahan lautnya yang kini berpadu dengan sirkuit begitu menyenangkan mata untuk memandang. Pulau Komodo tentu karena adanya binatang komodo di sana. Masuknya Pulau Komodo dalam kandidat keajaiban dunia pada tahun 2012 yang lalu menjadi bukti bahwa pulau ini telah diakui keindahannya. Habitat komodo sebagai reptil terbesar di dunia dan sebagai satu-satunya keturunan dinosaurus yang masih hidup menjadi daya tarik tersendiri.
Dan kita semua tahu daya tarik Bali selain budayanya juga keindahan alamnya. Tapi tidak ada sarana olahraga yang menjadi daya tarik Bali. Juga tidak ada satwa yang unik. Jadi Bali sesungguhnya terbatas modal untuk dikembangkan sebagai pariwisata yang ajak setiap masa. Alam bawah laut Bali meski tidak begitu jelek, tapi bukanlah yang terbaik di Indonesia. Sedangkan kuliner Bali memang asik, tapi untuk menjadi wisata kuliner terbentur pada masalah makanan yang tidak semuanya halal untuk semua agama. Bahkan Bali menolak julukan wisata halal. Dengan membandingkan ikon-ikon seperti itu, sampai kapan destinasi pariwisata seluruh Nusantara ini tetap menarik? Dan apakah ada kemungkinan terjadi kemerosotan yang akhirnya menenggelamkan keindahan itu? Kepulauan Raja Ampat barangkali bisa bertahan lebih lama, karena keindahan bawah laut itu tidak banyak dirusak oleh manusia, baik para pendatang, turis yang melancong, maupun penduduk setempat. Transportasi yang masih terbatas ke sana belum memungkinkan orang berbondong-bondong untuk datang ke Pulau Raja Ampat. Jadi keperawanan Raja Ampat masih tergolong panjang usianya. Bagaimana dengan Pulau Komodo? Alam di sana memang juga indah, tetapi belum digarap secara benar. Namun kalau itu pun juga digarap, tidak penting amat, karena daya tariknya adalah binatang komodo. Nah, objek ini yang menjadi masalah. Komodo ini yang jadi persoalan. Sudah ada penelitian dari pakar komodo. Jika habitat mereka dirusak, populasi mereka tak akan berkembang. Bahkan semakin banyak komodo berinteraksi dengan manusia, semakin cepat dia bunuh diri karena stres. Komodo yang ada di kebun binatang Surabaya saja pernah mati, padahal sudah dipelihara dengan bagus dan dimanja betul. Jadi, komodo tidak bisa diajak kompromi untuk menguras kantong wisatawan secara terus-menerus. Semakin modern fasilitas wisata dibangun, semakin banyak komodo yang mati. Ini kan dilema. Di satu pihak wisatawan perlu fasilitas yang memadai. Di pihak lain, komodo tidak bisa dengan suasana seperti itu. Pelancong membutuhkan hotel, membutuhkan restoran, jalan aspal, mobil, motor, air bersih, listrik, dan banyak lagi. Komodo hanya membutuhkan hutan, rawa, air kotor, bahkan bangkai hewan yang menjadi santapannya. Ini kan kontradiksi sekali. Sekarang kita langsung saja lihat Bali. Bagaimana dengan masa depan Bali? Ikon pariwisata Bali adalah alam dan budaya. Alam itu ciptaan Tuhan. Budaya itu ciptaan manusia. Pantai yang indah, sawah yang unik, danau yang memukau, gunung yang menakjubkan adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa. Sedangkan aktivitas budaya masyarakat Bali
adalah ciptaan leluhur manusia Bali yang telah diwarisi ratusan tahun lalu. Manusia Bali tentu saja bukan sejenis komodo yang tidak bisa diajak kompromi. Manusia Bali punya akal, pikiran, otak yang bisa diajak hidup modern sebagaimana manusia-manusia lainnya. Tapi manusia Bali sejak dulu kala menjadi manusia yang polos. Dulu orang Bali dipuji dan dikagumi karena bertani di sawah yang teraseringnya indah, melakukan ritual yang penuh dengan kesenian, dan banyak yang juga berhura-hura di dalam berkesenian itu, menyabung ayam sebagai kegemarannya. Banyak karya lukis tentang itu, dan wisata pun datang terpukau, dan pengelola wisata kaya raya. Tetapi karena manusia Bali bukan komodo, bukan sejenis binatang apapun, kini di era globalisasi mereka bisa bertanya, kenapa sawah saya yang indah itu harus saya pertahankan terus-menerus? Memangnya ada yang mengurusi irigasinya? Memangnya pajak buminya gratis, bahkan naik terus? Maka karena kebutuhan modern, sawah pun dijual dan dibeli oleh para pengembang. Lalu dibangun rumah-rumah yang baru. Padahal sawah inilah yang menjadi daya tarik wisatawan. Orang Bali bertanya, kenapa saya harus melaksanakan ritual yang besar dan jelimet? Uang habis hanya untuk upacara. Apalagi pendeta Hindu sudah memperkenalkan ritual sederhana yang murah. Memangnya ritual itu cuma menjadi tontonan? Itu juga mungkin menjadi pertanyaan mereka. Dan mereka pun akibatnya membuat upacara yang sederhana, melakukan upacara ngaben secara massal bersama-sama supaya biayanya ringan. Malah ada yang lebih sederhana lagi, membawa jenazah ke krematorium, dibakar di sana. Kalaupun upacara ngaben tetap di kuburan, badai yang membawa jenazah tidak lagi diusung rame-rame untuk menimbulkan ketertarikan orang, tapi langsung dinaikkan ke dalam mobil pick up. Secara agama tidak ada yang salah. Manusia Bali menggugat, kenapa pura saya harus dikunjungi wisatawan? Memangnya saya tidak terganggu kalau bersembahyang? Memangnya perbaikan dan ritual di pura itu ada yang kasih biaya? Maka turis pun dibatasi menonton ritual persembahyangan. Memang sembahyang bukan arena tontonan. Nah, dengan kecenderungan perubahan manusia Bali dalam menyikapi ritual dan adatnya sekarang ini, maka yang masih dinikmati oleh wisatawan nantinya hanya budaya dalam bentuk kesenian. Lagi pula, budaya orang Bali terkait dengan dunia agraris. Ada sawah yang indah, ada sapi atau kerbau yang membajak sawah, ada orang-orang menanam padi dan memetik padi. Semua itu hilang, termasuk lumbung dan rumah-rumah adat. Yang tinggal hanya berkesenian. Dan itu bukan rangkaian budaya yang adiluhung seperti di masa lalu. Padahal kesenian khas Bali tidak harus dilakukan oleh orang Bali
dan tidak harus terjadi di Bali. Bisa berkembang di mana saja di Nusantara ini. Tari Bali yang dinikmati wisatawan itu bisa saja ditarikan orang-orang non-Bali, bahkan orang asing sekalipun. Kesenian Bali sudah menjadi milik nasional, bahkan milik dunia. Lihat saja berapa banyak mahasiswi Jepang yang belajar di Institut Seni Indonesia Denpasar, belajar menari Bali. Jika kepariwisataan di Nusa Tenggara Timur, khususnya di kawasan Pulau Komodo, tidak akan bernapas panjang karena ikonnya adalah komodo yang tidak bisa diajak hidup modern dan justru punah di era modern, maka kepariwisataan di Bali mungkin juga tidak panjang karena ikonnya adalah manusia yang bisa modern dan berubah budayanya. Apalagi tidak ada satupun menteri pariwisata di negeri ini yang memikirkan bagaimana mengelola pariwisata, budaya, dan alam secara benar. Tidak ada ide, misalnya, bagaimana membebaskan pemilik sawah di Bali yang indah itu dari pajak PBB dan memberinya subsidi dalam bertani, termasuk mensubsidi sawah-sawah yang masih dinyatakan sebagai jalur hijau sehingga subak bisa bertahan. Sudah banyak ada keluhan dari para pemilik budaya Bali di masa lalu, betapa subak sudah hancur lebur setiap tahun, selalu berkurang. Dan tentu saja budaya yang dilahirkan oleh subak itu otomatis hilang, tinggal di museum. Pemerintah malah masa bodoh dengan adanya pihak-pihak yang mengambil air untuk irigasi di dalam subak yang masih ada. Airnya dialirkan ke hotel. Semuanya demi memuaskan turis yang melancong ke Bali. Orang Bali pun tidak mau disuruh melaksanakan tradisi mewahnya seperti di masa lalu, karena yang memanfaatkan adalah yang punya hotel dan biro pariwisata. Orang Bali sebagai pelaku justru rugi secara materi. Jika komodo saja bisa mau diperalat dan memilih mati, orang Bali tentu juga tidak mau diperalat, tetapi tetap memilih hidup. Maka suatu saat Bali tidak akan lagi mendapat predikat sebagai pulau paling indah bagi wisatawan, karena keindahan itu sudah kumuh oleh rumah-rumah petak yang semeraut. Pantainya sudah abrasi dan danaunya sudah dangkal. Alam Bali harusnya dijaga kelestariannya, termasuk kawasan agrarisnya, karena dari sana muncul budaya yang dikagumi pariwisata. Jika itu tidak dilakukan dan budayanya tidak lagi enak ditonton, turis pasti akan lari ke tempat lain. Karena ikon Bali hanya budaya itu, tak punya daya tarik semacam sirkuit seperti di Lombok, tidak punya candi besar seperti di Borobudur dan Prambanan. Tapi mungkin ekonomi kreatif masih bisa dikembangkan di Bali, seperti membuat ukir-ukiran, membuat patung dan barang-barang souvenir lainnya. Bukankah sekarang kita saksikan piala pemenang balapan di sirkuit Mandalika dibuat di Bali?
Tapi yang namanya karya souvenir tentu lebih banyak pada membuat produk, dan itu bisa dipesan orang dari jauh. Pemesan tidak perlu datang ke Bali. Artinya, pelancong tidak perlu mengunjungi Bali hanya untuk mendapatkan souvenir. Pesan saja barangnya lewat online. Sementara produk wisata adalah orangnya yang datang. Kalau orangnya tidak datang, dari mana hotel mendapat tamu? Semoga ada yang memikirkan model pariwisata mana yang cocok dikembangkan di Bali untuk masa depannya. Jika masih tetap ekonomi bertumpu pada pariwisata. Kalau tetap dengan ikon pariwisata budaya, maka budayanya itu harus dipertahankan. Bagaimana cara mempertahankan budaya itu? Sarana dan alat untuk berbudaya itu jangan sampai dikorbankan. Kalau itu dikorbankan, maka budaya dan kesenian sudah pasti suatu saat akan dianggap sebagai masa lalu. Demikian ulasan saya tentang pariwisata yang dikaitkan dengan budaya dan masalah yang dihadapi Bali. Sampai jumpa pada ulasan yang lainnya. Ingat, komen, dan subscribe channel saya ini. Salam sehat, Rahayu.